Kurang tidur itu masalah besar, masalah kesehatan global malah, dan makin parah aja. Tapi gimana kalau solusinya itu bukan pil mahal atau gadget canggih? Gimana kalau solusinya udah ada di dalam diri kita sendiri? Nah, kali ini kita bakal bahas trik pernapasan super simple yang ternyata didukung sains dan bisa banget mengubah cara Anda tidur. Oke, kita mulai dari data dulu ya. Angkanya ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Menurut National Sleep Foundation, sampai setengah dari lansia itu menderita gangguan tidur dalam berbagai bentuk. Setengah. Ini bukan masalah sepele loh. Ini udah kayak epidemi yang diam-diam menyebar. Dan dampaknya tuh bukan cuma sekadar, aduh ngantuk nih. Nggak sesimpel itu. Kurang tidur itu ngaruh ke seluruh hidup kita. Mulai dari jadi susah mikir alias brain fog, gampang capek di siang hari, sampai bisa memperburuk penyakit yang udah ada. Efeknya tuh beneran nyata dan bisa bikin kita nggak berdaya. Masalahnya, ini bukan masalah yang bakal hilang sendiri, justru makin besar. Kenapa? Karena populasi kita menua dengan cepat. Bayangin aja, di tahun 2050 nanti, jumlah orang di atas 65 tahun diperkirakan bakal nyampe 1,5 miliar. Artinya, bakal ada jutaan orang lagi yang butuh banget tidur nyenyak. Jadi, nyari solusi yang ampuh itu jadi makin penting, makin mendesak. Terus, solusinya apa dong? Buat banyak orang, begitu susah tidur, langsung kepikiran obat resep. Tapi, seperti yang bakal kita lihat sebentar lagi, pil tidur itu seringnya cuma solusi sementara. Ada banyak kekurangannya. Makanya penting banget buat nyari alternatif lain yang lebih aman dan bisa diandalkan jangka panjang. Nah, ini dia nih masalahnya sama pil tidur. Emang sih bisa bantu buat jangka pendek, tapi seringnya obat tidur itu bawa paket efek samping yang nggak kita mau, apalagi buat para lansia. Efeknya bisa kayak ngantuk terus di siang hari, mual, pusing. Nah, masalah-masalah inilah yang bikin para peneliti akhirnya mikir, oke, kita harus cari cara lain yang nggak pakai obat yang lebih aman. Ini akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan yang menarik banget. Gimana kalau jawabannya itu sebetulnya udah ada di dalam diri kita dari dulu? Sebuah penelitian baru-baru ini coba cari tahu soal ini. Mereka fokus ke satu teknik relaksasi pernapasan yang kelihatannya simple tapi ternyata ampuh banget. Namanya box breathing. Oke, sekarang kita bedah yuk gimana para ilmuwan ini ngetes tekniknya. Mereka ngerancang sebuah eksperimen buat ngukur dampak langsung dari latihan pernapasan ini ke kualitas tidur sehari-hari. Jadi ini bukan teori aja ya. Settingnya simple dan jelas banget. Jadi mereka ngambil 62 orang penghuni sebuah panti sosial, terus dibagi jadi dua kelompok. Kelompok pertama kita sebut aja kelompok intervensi, diajarin teknik 4-box briefing ini. Mereka diminta latihan 2 kali sehari. Nah, kelompok kedua, kelompok kontrol, mereka nggak diajarin apa-apa, ya lanjutin aja kebiasaan mereka seperti biasa. Terus gimana cara nukur hasilnya? Para peneliti pakai skala visual yang simple ini. Jadi, para peserta tinggal nilai aja kualitas tidur mereka dari skala 0 sampai 10. Coba deh perhatiin baik-baik skala ini, karena hasil yang bakal Anda lihat berikutnya benar-benar mencengangkan. Nah, jadi setelah sebulan penuh mereka latihan, apa yang terjadi? Penasaran kan? Yuk kita lihat langsung datanya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu kondisi awalnya. Sebelum penelitian dimulai, dua kelompok ini ngelaporin kualitas tidur yang sama-sama jelek. Skor rata-ratanya cuma sekitar 3,4 dari 10. Mirip banget. Nah, ini penting ya. Artinya mereka start dari titik yang sama, fair and square. Dan sekarang, siap-siap buat momen ahanya. Lihat deh perbedaannya, jauh banget. Setelah sebulan, kelompok kontrol skornya ya gitu-gitu aja, hampir nggak gerak. Cuma naik dikit jadi 3,71. Tapi, kelompok yang latihan box breathing, skor mereka meroket jadi 8,74. Gila kan? Ini peningkatannya drastis banget. Biar lebih kebayang ya, sebelum mulai latihan, 68% dari kelompok pernapasan ini bilang tidur mereka buruk. Dan setelahnya, hampir 100% dari mereka bilang tidurnya jadi baik atau sangat baik. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini benar-benar mengubah hidup mereka. Angkanya udah bicara sendiri sih sebetulnya. Skor peningkatan rata-rata buat kelompok yang latihan napas itu lompatannya 5,29 poin. Gede banget. Kelompok kontrol cuma 0,32 poin. Jomplang banget kan? Perbedaannya ini benar-benar signifikan secara statistik. Hasilnya ini saking jelasnya, sampai-sampai kesimpulan di penelitiannya itu sendiri tegas dan lugas banget. Mereka bilang, tanpa ragu, teknik box breathing ini bisa jadi intervensi yang efektif untuk memperbaiki kualitas tidur. Titik. Nah, yang paling keren dari semua ini apa coba? Tekniknya itu super simple buat dilakuin. Gampang banget. Sekarang, yuk kita bedah langkah-langkahnya, biar Anda juga bisa langsung coba di rumah.
Oke, ini dia caranya. Gampang banget, bayangin aja Anda lagi gambar kotak pakai nafas. Pertama, tarik nafas, pelan-pelan lewat hidung selama 4 hitungan. Kedua, tahan napasnya juga selama 4 hitungan. Ketiga, hembuskan nafas, pelan-pelan lewat mulut, juga 4 hitungan. Dan terakhir, tahan lagi 4 hitungan. Udah, tinggal ulangin aja siklus ini selama beberapa menit. Itu doang, simpel banget kan? Ini jadi ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir nih. Di dunia yang kayaknya selalu nawarin kita solusi yang ribet dan mahal, jangan-jangan alat paling ampuh buat tidur nyenyak itu justru sesuatu yang udah kita bawa kemana-mana setiap hari? Ya, napas kita sendiri.